Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai manajemen kompensasi sektor publik dari dosen pengampu Ibu Sarwenda Biduri, SE MSA, mata kuliah akuntansi manajemen dan penilaian kinerja publik. Di sini sebelumnya perkenalkan saya Dinda Alif Kusuma beserta keempat rekan saya yaitu Faradila Isnada Levia, kedua Lailatul Widya Astuti, yang ketiga Suryanti, dan yang terakhir Devina Yulia Gunita. Untuk mempersingkat waktu langsung saja pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Mbak Widya. Dipersilakan. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan secara finansial atau non-finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Dan sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh dan mempertahankan karyawan yang unggul. Next. Bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompensasi finansial dan kedua kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial sendiri yaitu sebuah bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan dengan bentuk uang. Dan kompensasi non-finansial sendiri yaitu segala bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tidak berupa uang. Finansial ini tidak berupa uang ataupun tunjangan, melainkan kepuasan yang diperoleh oleh pekerja itu sendiri karena lingkungan psikologis dan fisik dari tempat kerjanya. Next. Tujuan manajemen kompensasi, yaitu kompensasi merupakan mekanisme untuk mendorong dan mempengaruhi personel serta sebuah elemen penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Tujuan manajemen kompensasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama untuk memotivasi karyawan atau pegawai agar mencapai prestasi yang terbaik. Yang kedua untuk menarik orang-orang yang kompeten, berkualitas, dan berkarakter bergabung dan berorganisasi. Yang ketiga untuk mempertahankan orang-orang yang memiliki keunggulan, kompetensi, berkualitas, dan berkarakter baik yang sudah bergabung dengan organisasi agar tidak keluar dari organisasi. Yang keempat, untuk menjaga agar orang-orang dalam organisasi tetap mau bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Kompensasi memang menjadi salah satu motivasi bagi karyawan itu sendiri untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga para karyawan berlomba untuk meningkatkan kreativitasnya untuk perusahaan tersebut. Bagi mereka yang dapat terus meningkatkan kreativitasnya, maka kompensasi pun akan ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kinerja dan kreativitas karyawan tersebut. Jadi, intinya semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, maka akan semakin tinggi usaha para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kompensasi yang diberikan kepada karyawan semakin rendah, bahkan di bawah rata-rata yang telah ditetapkan dalam hukum, maka akan semakin rendah kinerja yang diberikan karyawan untuk perusahaan. Next. Faktor-faktor kompensasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, produktivitas. Merupakan perusahaan apapun berkeinginan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini dapat berupa material maupun keuntungan non-material. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan produktivitas karyawan dalam kontribusinya terhadap keuntungan perusahaan.
Yang kedua, kemampuan untuk membayar merupakan pemberian kompensasi akan tergantung kepada kemampuan perusahaan itu untuk membayar. Yang ketiga, kesediaan untuk membayar merupakan kesediaan untuk membayar akan berpengaruh terhadap kebijaksanaan pemberian kompensasi kepada karyawannya. Keempat, permintaan tenaga kerja merupakan banyak sedikitnya tenaga kerja di pasaran kerja akan mempengaruhi sistem pemberian kompensasi. Yang kelima, organisasi karyawan merupakan dengan adanya organisasi karyawan akan mempengaruhi kebijakan pemberian kompensasi. Yang keenam, berbagai peraturan dan perundang-undangan merupakan dengan semakin baik sistem pemerintah, maka semakin baik pula sistem perundang-undangan termasuk di bidang perburuan atau karyawan ketenagakerjaan. Next. Keuntungan menerapkan manajemen kompensasi. Yang pertama, sistem kompensasi yang adil membantu proses evaluasi jabatan yang lebih luas, realistis, dan dapat dicapai. Yang kedua, sistem kompensasi yang adil memberikan dorongan dan kesempatan bagi karyawan untuk berkinerja dan memberikan hasil lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, sistem memberi keseimbangan kerja dan kehidupan. Yang keempat, sistem kompensasi yang adil mendorong karyawan untuk memberikan kinerja melebihi standar normal. Next. Dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Farah. Indikator kompensasi menurut Sutrisno tahun 2009, indikator kompensasi karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni gaji, di mana balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan pasti. Yang kedua yakni insentif, adalah kompensasi yang diberikan pada karyawan tertentu karena keberhasilan prestasinya di atas standar atau mencapai target. Yang ketiga yakni fasilitas, kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir yang diperoleh oleh karyawan. Yang terakhir yakni tunjangan kesehatan, kompensasi yang diberikan perusahaan kepada para karyawannya dalam bentuk jaminan kesehatan, karena karyawannya tersebut dianggap telah ikut berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Next. Pemberian kompensasi menurut pengabdian dalam Edi Sutrisno tahun 2015. Agar pemberian kompensasi terasa adil, maka proses yang harus dilakukan adalah yang pertama yakni menyelenggarakan survei kompetisi, yaitu survei mengenai jumlah kompensasi yang diberikan bagi pekerjaan yang sebanding di perusahaan lain atau untuk menjamin keadilan eksternal. Yang kedua yakni menentukan nilai tiap pekerjaan dalam perusahaan melalui evaluasi pekerjaan atau kata lain untuk jaminan keadilan internal. Yang ketiga yakni mengelompokkan pekerjaan yang sama atau sejenis ke dalam tingkat kompensasi yang sama pula untuk menjamin keadilan karyawan. Dan yang terakhir yang keempat yakni menyesuaikan tingkat kompensasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menjamin kompensasi layak dan wajar. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mekanisme reward dan punishment. Metode ini mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, reward juga bertujuan agar seorang menjadi semakin giat dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai. Pemberian penghargaan berupa reward dan punishment ini tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang rasional. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki mekanisme reward dan punishment yang jelas. Mekanisme atau proses pemberian reward dan punishment melibatkan beberapa variabel seperti motivasi,
kinerja, kepuasan, keadilan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku dalam organisasi. Tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang, kelompok, atau organisasi untuk mencapai target kinerja dan tujuan yang ditetapkan, serta sistem penghargaan dan hukuman ini yang adil akan menaikkan kepuasan pegawai. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem mekanisme reward dan punishment. Faktor yang mempengaruhi sistem mekanisme reward dan punishment dibagi menjadi 4, antara lain yaitu organisasi, the organization, yaitu penetapan kompensasi harus dilihat dari sisi kebijakan manajemen, keadaan politik yang mempengaruhi organisasi, dan kemampuan organisasi dalam melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu dari faktor pegawai, the employer, yaitu penetapan kompensasi ini harus menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kinerja pegawai itu, pembayaran berdasarkan merit, variabel gaji, pembayaran yang berdasarkan pada keterampilan pegawai, pembayaran berdasarkan pada kompetensi, senioritas pegawai, dan pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu faktor pasaran tenaga kerja atau the labor market, yaitu penetapan kompensasi juga harus melibatkan kompensasi yang berlaku secara umum di masa tenaga kerja. Untuk itu, organisasi dalam penetapan sistem kompensasi ini haruslah melakukan survei terlebih dahulu pada organisasi lain mengenai kelayakan biaya hidup, organisasi buruh, tingkat sosial, dan perundang-undangan ekonomi yang berlaku. Kemudian yang terakhir, pekerjaan atau the job. Maka penetapan sistem kompensasi harus didasari dengan analisa jabatan atau job analysis, kemudian uraian tugas pekerjaan atau job description, kemudian evaluasi jabatan atau job evaluation, dan terakhir penawaran secara kolektif atau collective bargaining. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan pemberian penghargaan atau reward. Terdapat beberapa pendekatan pemberian penghargaan dalam kompensasi, antara lain sistem prestasi kerja dan sistem karir atau senioritas. Pada sistem prestasi kinerja yang dimaksud prestasi kerja dalam hal suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Dapat dilihat apakah prestasi kinerja setiap hari ke hari atau bulan ke bulan tetap stabil atau hingga menjadi lebih unggul lagi. Sistem karir atau senioritas, sistem yang mengatur pergerakan atau perpindahan karyawan dari suatu kejabatan lain di dalam organisasi suatu perusahaan. Dimaksudkan dalam hal senioritas individu yang memiliki dedikasi tinggi di perusahaan dan memiliki peran. Next. Permasalahan manajemen kompensasi pada organisasi sektor publik di Indonesia. Permasalahan manajemen kompensasi pada organisasi sektor publik, khususnya pada birokrasi pemerintahan di Indonesia sebagai berikut. Jumlah pegawai terlalu banyak. Jumlah pegawai terlalu banyak. Jumlah pegawai terlalu hitung sangat banyak. Jalur orang dalam atau kita harus memberikan sejumlah dana untuk dapat menjadi salah satu pegawainya terlebih dahulu tanpa memastikan apakah ia pantas menjadi pegawai. Kapasitas dan kapabilitas rendah. Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan atau daya tampung dari suatu objek, tempat, atau sistem. Di Indonesia masih rendah dikarenakan penduduk yang banyak masih kesulitan dalam mencari suatu pekerjaan. Kapabilitas organisasi.
serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Hal tersebut masih belum memiliki sistem yang baik di Indonesia, masih adanya kecurangan yang bersangkutan. Sumber daya yang seharusnya digunakan sebaik mungkin malah berpotensi menjadi keserakahan pihak berwenang. Next. Demikian dari presentasi kami kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai artikel berita. Untuk penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Devina. Saya persilakan. Kita ambil contoh anggaran subsidi dan kompensasi 502,4 triliun, Wamenkeu bisa bangun 3.000 rumah sakit. Untuk menjaga perekonomian nasional dan daya beli masyarakat miskin dan rentan, APBN telah bekerja sebagai shock absorber, diantaranya melalui alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 sebesar lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun. Namun, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan besarnya subsidi 502,4 triliun tersebut tidak cukup hingga akhir tahun karena kenaikan harga internasional dan volume penggunaan yang semakin naik karena meningkatnya aktivitas masyarakat. Melihat kondisi tersebut, Wamenkeu menilai anggaran subsidi dan kompensasi akan jauh lebih bermanfaat apabila dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan untuk kegiatan produktif. Lebih lanjutnya, Kemenku menyampaikan di tengah pemulihan ekonomi dari pandemi yang saat ini masih berlangsung, seluruh negara di dunia ini tentu kemana teknologi. Wamenkeu menjelaskan bahwa Indonesia berbeda dengan negara-negara lain karena harga energi paling dasar ditentukan oleh pemerintah seperti solar, pertalit, LPG 3 kilo, dan listrik di bawah 3.500 FA. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dinda. Terima kasih dari tadi untuk penjelasan tadi adalah mengenai artikel berita, selanjutnya mengenai artikel ilmiah yang berjudul implementasi kompensasi berupa reward atau penghargaan promosi mengikuti pendidikan pengembangan bagi anggota atau PNS Polri Polda Metro Jaya oleh Juliana Sariwati Siregar beserta rekan-rekannya. Kemudian dari abstraknya dikatakan kinerja merupakan pencapaian atau prestasi atas tugas yang diberikan kepada pegawai karena kemajuan organisasi ditentukan oleh kinerja semua karyawannya. Nah, dalam rangka meningkatkan kinerja kepolisian Republik Indonesia sebagai implementasi mewujudkan visi misi kepolisian negara Republik Indonesia, maka Polri melaksanakan reformasi birokrasi dalam menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna
pencapaian ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, dalam melanjuti pelaksanaan reformasi birokrasi Polri tersebut, Polda Metro Jaya telah melaksanakan berbagai perubahan guna mewujudkan 3 sasaran reformasi birokrasi Polri, yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN, pemerintah pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja, kemudian pemberian penghargaan ini atas jasa-jasa atau prestasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan rasa kebanggaan, penghormatan, sikap keteladanan, dan motivasi kerja. Dengan adanya kompensasi dalam bentuk pemberian penghargaan atas kinerjanya, personel Polri yang berprestasi di lingkungan Polda Metro Jaya diharapkan dapat memotivasi anggota Polri Polda Metro Jaya yang lebih meningkatkan kinerjanya. Kemudian untuk pembahasan pendahuluan, setiap perusahaan maupun organisasi dari instansi pemerintah maupun memiliki tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan publik yang baik atau good government kepada masyarakat. Nah, untuk menciptakan visi misi ini, pemerintah adalah memiliki langkah awal, yaitu di awal untuk tujuan utamanya tersebut dapat tercapai, pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sangat diperlukan oleh instansi pemerintah demi tercapainya tujuan utama instansi tersebut, sikap dan perilaku pegawai yang menguntungkan atau merugikan instansi. Kemudian, dalam rangka meningkatkan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai implementasi mewujudkan visi misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri melaksanakan sebuah reformasi birokrasi dalam menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat guna mencapai ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam menindaklanjuti pelaksanaan reformasi birokrasi Polri tersebut, Polda Metro Jaya telah melaksanakan berbagai perubahan guna mewujudkan 3 sasaran reformasi birokrasi Polri tersebut yang telah dijelaskan di bagian abstrak tadi. Dengan adanya pemberian kompensasi sesuai dengan hasil kinerja setiap Polri, dapat memotivasi pegawai untuk memberikan kinerja yang baik bagi instansi sehingga tujuan dari instansi dapat terwujud. Keberhasilan pengelolaan organisasi juga sangat ditentukan oleh pendayagunaan SDM. Kemudian kompensasi yang diharapkan oleh pegawai tidak hanya berupa gaji, tetapi juga berupa reward seperti prestasi. Penghargaan itu berbentuk seperti pengakuan yang diberikan oleh pimpinan kepada anggota PNS Polri yang berjasa atau berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, guna mewujudkan tujuan tersebut, Polri telah membuat terobosan-terobosan kreatif dalam pembinaan karir dan perawatan personel Polri, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi personel di lingkungan Polri atas keberhasilan tugas yang bertanggung jawabnya. Kemudian dijelaskan pada tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Idham Aziz MSI memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang telah berjasa dan melaksanakan tugas kepolisiannya. Salah satu tugas pokok Metro Jaya melakukan perubahan di bidang sumber daya manusia, yaitu penyelenggaraan pembina sumber daya manusia Polri secara bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh anggota PNS Polri Polda Metro Jaya. Dengan adanya kompensasi dalam bentuk pemberian penghargaan atas kinerja personel, Polri yang berprestasi di lingkungan Polda Metro Jaya diharapkan dapat memotivasi anggota Polri Metro Jaya untuk lebih meningkatkan kerjanya. Nah, berdasarkan uraian tersebut,
Maka penulis ini tertarik untuk melakukan penelitian berjudul Implementasi Kompensasi berupa reward atau penghargaan, promosi mengikuti pendidikan pengembangan bagi anggota PNS Polda Polri Metro Jaya. Untuk untuk kajian literatur, yaitu dijelaskan dari pengertian dari kinerja itu sendiri, kemudian bagaimana penilaian kinerja dilaksanakan dalam 2 tahap utama, yaitu tahap persiapan, terdiri dari atas 3 rinci, yaitu penentuan daerah pertanggungjawaban dan kepala yang bertanggung jawab. Kedua, penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. Ketiga, pengukuran kinerja sesungguhnya. Dan yaitu yang tahap kedua yaitu tahap penilaian terdiri atas dua rinci, yaitu pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. Kemudian ada pembahasan bagian kinerja sektor publik, dimulai dari pengertian penilaian kinerja publik itu sendiri, dan berbagai perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor bisnis. Aspek pembedaannya itu dari tujuan organisasi, yaitu non-profit dan non-profit dan profit motif. Pertanggung jawabnya itu adalah dimulai dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba, BUMN. Sedangkan kalau sektor bisnis yaitu pembiayaan internal dan eksternal dari perusahaannya itu sendiri. Kemudian untuk langsung ke pembahasan mengenai kompensasi yang telah dijelaskan tadi, adalah segala sesuatu yang dikonstruksikan untuk dianggap sebagai suatu balas jasa atau equivalent, bisa diberikan seperti finansial ataupun non-finansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi itu ada pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serikat kerja juga. Jenis-jenisnya tadi juga telah dijelaskan. Kriteria pemberian kompensasi yaitu harga atau penilaian dan sistem kompensasinya itu sendiri. Serta reward-nya juga sama dengan penjelasan kompensasi. Nah, ini pemberian penghargaan di lingkungan Polri sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang pemberian penghargaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, pengertian penghargaan tersebut memajukan organisasi. Prinsip-prinsip penghargaannya itu memiliki legalitas, objektif, keterbukaan, keteladanan, dan proporsional. Jenis reward atau penghargaan Polri itu biasanya yaitu penghargaan berupa KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada pegawai negeri pada Polri setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Syarat umumnya memiliki syarat-syarat umum dan syarat-syarat khususnya, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian penghargaan lainnya yaitu KPLBA, yaitu kenaikan pangkat luar biasa anumerta. Yang selanjutnya adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri yang gugur atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian dengan persyaratan khusus, yaitu gugur dalam melakukan tugas di daerah operasi yang dilengkapi dengan surat perintah, gugur dalam menjalankan misi perdamaian, gugur dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian sebagai akibat tingkat langsung dari pelaku tindak pidana kriminal, dan sebagainya. Kemudian ada
penghargaan promosi mengikuti pendidikan juga. Ada juga penghargaan promosi jabatan, penghargaan berupa PIN dan piagam. Nah, metode penelitian yang dilakukan ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini bermaksud untuk memahami, mengungkapkan, dan menjelaskan dari berbagai gambaran dan fenomena-fenomena yang ada di lapangan, kemudian dirangkum menjadi kesimpulan deskriptif berdasarkan dari data penelitian yang diperoleh oleh peneliti. Nah, berikut cikal bakal Polisi Jakarta dibentuk penjajah Indonesia. Polda Metro Jaya ini mengikuti sesuai peraturan Kepolisian Republik Indonesia dengan yaitu proses bagian dari Polda Metro Jaya pengendalian personel, salah satunya yaitu pelaksanaan pemberian penghargaan personel dan pembagian pengembangan personel Polda Metro Jaya, yaitu pemberian penghargaan berdasarkan data yang diperoleh dari subbag rohani, jasmani, dan kehormatan pada Polda Metro Jaya yang memperoleh penghargaan dari tahun 2009 sampai dengan 2021. Nah, terlihat dari diagram tersebut terjadi peningkatan pegawai yang memperoleh penghargaan akan prestasi kerja dan kinerja. Tingkat keberhasilan penerapan implementasi kompensasi dalam pemberian penghargaan sangat berpengaruh dalam memotivasi pegawai Polri Metro Jaya dalam meningkatkan prestasi kerja dan kinerja. Kemudian pegawai Polri Metro Jaya yang menerima penghargaan berdasarkan tugas, fungsi pembinaan, dan fungsi operasionalnya. Berdasarkan diagramnya juga, pegawai yang memperoleh penghargaan prestasi operasionalnya dikarenakan fungsi operasionalnya bersifat lebih ke pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi pembinaan sifatnya lebih ke pelayanan terhadap pegawai Polda Metro Jaya itu sendiri. Kemudian data juga diperoleh hasil yaitu memberikan penghargaan yaitu dengan cara mereka diberikan untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya untuk ke tingkat lebih yang tinggi. Seperti berdasarkan tabel ini. Kemudian bagian penutup atau kesimpulannya, pemberian reward atau penghargaan kepada personel yang berprestasi diharapkan bisa menimbulkan semangat lebih tinggi dan melaksanakan tugas bagi anggota atau PNS Polri Polda Metro Jaya sesuai dengan wujud implementasi program prioritas Kapolri menuju Polri yang presisi di bidang transportasi, organisasi, serta motivasi prestasi dan kinerja yang baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan, sehingga berdampak positif sebagai kemajuan institusi Polri, khususnya Polda Metro Jaya. Demikian dari pembahasan kami mengenai manajemen kompensasi. Saya beserta keempat rekan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.